Kami mengarahkan pandangan kami pada kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jemaat, mari nyanyikan sama-sama. Ku pandang kemuliaan Imam besar, Imam besar Maha-Agung. Kaulah pemilik hidup, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taburkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kita yang menginginkan Yesus Kristus Tuhan, Raja muliakan-Mu, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha-Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, satukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagimu segala pujian, jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, anugerah Yesus Kristus.
Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan sama-sama, tiada satupun yang luput. Tiada satupun yang luput dari kasih yang mulia. Segala pujian yang bangkitkan Yesus Kristus Tuhan. Raja Maria bertobat mata jiwaku, mata jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Sembuh dan kuasa-Mu, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Hosana bagimu Tuhan, hosana hanya bagimu Tuhan. Mari katakan sama-sama.
berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Sebelum mengakhiri Tuhan, satu pujian yang semangat untuk Tuhan. Amin. Tapi mari kita memberikan salam untuk kiri kanan kita. Kita berikan semangat untuk kiri kanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus kekuatan, sorakan haleluya. Pada fellowship loh. Oke, kita kembali ke tempat duduk kita. Wah, udah selesai ya. Tentu kita sangat semangat ya berfellowship. Karena nanti setelah ibadah, kita akan punya waktu lebih banyak yang untuk berfellowship di bawah. Amin. Amin. Iya, Mari memang kita sih. Nggak bersorak untuk apa-apa, bisa Tuhan, ikutin kok. karena kita Memang akan mendengarkan pecah firman kalau Tuhan rame. sebentar lagi. Berebutan Sorakan gitu. haleluya buat Tuhan. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan, sama-sama lewat tepuk tangan kita. Mari katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap dan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sebab bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi mari angkat pujian ini, sama-sama nyanyikan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap dan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Mari bersorak buat Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa,
Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Semuanya untuk Tuhan. Mari bersilakan duduk. Terima kasih. Sekali lagi boleh kasih tepuk kaget saya. Karena ngelihat brother itu kah? Mengulang kesuksesannya dia. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan untuk semua yang sudah melayani hari ini. Saya selalu terkagum melihat orang-orang yang mau mengorbankan waktunya, tenaganya untuk bisa melayani Tuhan. Sehingga kita bisa nyaman beribadah datang kepada Tuhan. Amin. Saudara apa kabar? Baik? Di Cirebon baik? Di sini lagi panas gak? Aduh, Bekasi panas sekali loh. Iya, beberapa waktu belakangan ini Bekasi kayaknya lebih panas dari biasanya. Tapi gak apa-apa, hati kita tetap adem karena ada Yesus, ya kan? Saya siap untuk dengarkan firman hari ini. Sebuah kehormatan buat saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan ya. Setelah minggu lalu pas Jumat Agung, saya online. Sekarang saya bisa datang ke sini. Itu emang jangan direkam lah, datang langsung lah ke Cirebon gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti minggu depan datang. Oh ya udah, oke, akhirnya datang ke sini. Senang banget ketemu lagi. Saya seperti bukan ke jemaat yang lain gitu. Saya seperti ada keluarga lain yang menyambut saya di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan? Saya bawa beberapa jemaat dari Bekasi ya, tadi udah diperkenalkan, dan juga istri saya yang cantik luar biasa. Kami baru tiba tadi jam 2 pagi karena kami ada kedukaan. Jadi hari Kamis jemaat ada yang Rabu malam ya, jemaat ada yang meninggal, jadi kami perlu perlu memperhatikan beberapa hal sampai dia dikuburkan hari Sabtu pagi gitu. Dan ya kita tetap sukacita sampai pagi. Wah, welcome di Cirebon gitu kan. Ada tulisan welcome di Cirebon. Akhirnya sampai juga di Cirebon. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami bisa datang kembali lagi beribadah kepada Engkau. Biarlah setiap kami beribadah, ibadah kami ini menyenangkan Engkau Tuhan. Dari bagaimana hati kami Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik. Rasa syukur kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar lagi tentang hati-Mu. Supaya kami bisa mengerti Tuhan. Apa yang perlu kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Sementara firman Tuhan dibagikan, biar Engkau Tuhan memberikan kekuatan, kelegaan bagi yang dalam kesesakan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk kami bisa mengerti bagaimana kami lakukan firman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar. Belajar hati-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Kita masih dalam tema gereja kita bulan ini Heart of Mission ya. Masih ingat? Ini minggu ketiga kita membahas tentang Heart of Mission. Tahukah saudara bahwa khotbah nggak pernah benar-benar mengubahkan hidup kita? Saudara tahu itu? Kita benar-benar bisa berubah waktu kita bisa menjalani keseharian kita sesuai dengan firman. Ini kenapa ya? Kayaknya khotbah, kadang-kadang kata-kata motivasi, nggak pernah benar-benar bisa mengubahkan hati kita. Tapi waktu kita menghabiskan keseharian kita untuk bisa mengerti hatinya Tuhan dan juga bisa benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, itulah yang mengubahkan kita. Mau kita dengar khotbah sebagus apapun, mau kita mendengar khotbah sedalam apapun, saya yakin
akan ada selalu pertanyaan. Gue rajin hari Minggu ke gereja. Rajin datang komsel, ibadah. Semua pertemuan, kenapa nggak terlalu banyak hidup saya berubah ya? Karena memang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya tujuannya ini, perhatikan Bapak Ibu. Supaya kita semakin mengenal hati Tuhan, ya, kita kenal hati Tuhan. Dan kita memiliki keinginan besar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dari khotbah ini, kita bisa belajar tentang hatinya Yesus. Kita perlu belajar hatinya Yesus, supaya kita bisa mengerti apa yang Yesus mau sebenarnya. Kalau kita lihat ya, dari mulai perenungan kita, saat teduh kita, ya, hal-hal yang kita lakukan, tujuannya sebenarnya cuma satu. Bagaimana kita bisa mengerti benar-benar hatinya Tuhan ini. Sehingga kita pun bisa menikmati hidup sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu menikmati hidup sebagai pengikut Kristus? Boleh kasih senyum kiri kanan bilang, saya nikmati loh. Kalaupun gak menikmati gak apa-apa, saya lagi penuh tantangan loh. Berat banget kayaknya hidup saya, gak apa-apa juga. Tapi saya yakin suatu saat nanti saya bisa menikmati. Jangan jadi beban, pengikut Kristus sepertinya kayak susah banget ya, ngikut Kristus tuh kayaknya berat, begini begitu, hal-hal teknis yang selalu dipikirkan tanpa kita mengerti benar hatinya Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita waktu mendengarkan khotbah banyak perenungannya ya. Jadi kalaupun mau catatlah, kasih judul khotbah saya, khotbah yang penuh perenungan gitu. Jadi saudara jangan berharap banyak informasi di khotbah saya. Tapi bagaimana ini menjadi perenungan yang dalam buat hidup saya. Sudah siap untuk merenung? Ini dia yang jadi ayat tema kita. Yang pertama adalah, ini tekan yang atas ya. Sorry. Bukan. Bukan. Saya jarang sekali pakai ini nih. Lihat, saya memberi tanda merah untuk tema kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita udah 3 minggu, ini minggu ketiga pasti jemaat sekalian ya. Brother sister sekalian, kita membahas tentang tema ini. Seek and save. Menyelamatkan yang hilang. Tapi perlu dipahami dulu ya, kita yang ada di ruangan ini ya, karena tema kita Heart of Mission. Jadi kita perlu step selanjutnya setelah itu. Saya yakin gak ada orang yang terhilang di sini. Coba saya ajukan pertanyaan ini ya. Siapa di sini yang percaya bahwa dirinya sudah selamat? Siapa yang belum yakin dia selamat? Siapa yang nggak ngerti kenapa saya ada di dunia ini? Ada. Nggak apa-apa, kita tuh perlu jadi orang yang apa adanya. Gereja itu kan bukan tempat penghakiman. Nggak ada menghakimi di sini. Kita semua ini saksi, bukan hakim. Kalau mau melihat hakim ya di pengadilan kan gitu. Kalau di gereja kita semua saksinya Tuhan. Jadi kita hidup apa adanya aja. Dengan satu tujuan bahwa kita mau berubah jadi lebih baik kan gitu. Jadi saya ulang lagi. Siapa di sini yang percaya bahwa dirinya sudah selamat?
Oke, nggak apa-apa. Udah semakin banyak, ya. Udah semakin banyak dari pertanyaan saya yang pertama. Padahal saya khotbah tentang Jumat Agung loh. Bahwa Yesus mati di kayu salib untuk selamatkan kita. Kita baru saja merayakan Yesus bangkit. Habis dia disalib untuk apa Bapak Ibu? Hah? Untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oke, saya ulang lagi. Jadi siapa di sini yang percaya bahwa dirinya sudah selamat? Oke, udah 99%. Karena saya perlu level pemikiran yang sama dulu, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan Bapak Ibu. Kalau enggak, kita mengartikan khotbah perenungan ini sulit. Oke, saya bisa lanjut ya. Jadi udah yakin, karena baru beberapa minggu kita rayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya bilang dalam khotbah saya bahwa ini adalah sebenarnya titik balik yang paling penting kehidupan kekristenan. Daripada Yesus lahir. Bukan mengecilkan arti Yesus lahir, tapi Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, itu adalah titik paling krusial seorang pengikut Kristus. Nggak akan kita disebut pengikut Kristus tanpa dia mati di kayu salib. Kata Kristen pertama yang muncul, itu terjadi setelah Yesus mati dan bangkit. Iya, kata Kristen atau pengikut Kristus. Kadang kita menolak kenyataan ini ya. Kadang kita menolak kebenaran ini. Karena ya gue gak layak lah. Siapalah saya gak pantas lah. Saya masih banyak dosa lah. Alasan ini, alasan itu. Jadi kita gak pengen tahu lebih dalam tentang hatinya Yesus. Karena kita gak merasa layak terus. Jadi gak apa-apa. Di 90% tadi kita udah punya level pemikiran yang sama ini. Oke? Kita semua orang yang udah diselamatkan. Kita yakin dulu bahwa kita selamat. Kalau kita nggak yakin, maka kita sekarang gini, banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen, bahkan dari lahir jadi Kristen. Penghuni setia tempat duduk di gereja, tapi hidupnya nggak banyak berubah. Karakternya nggak banyak berubah. Saudara lihat, saya nggak bicara yang ada di sini ya. Di sini baik-baik. Tapi itulah kalau kita nggak mau kenal isi hatinya Tuhan, kita tuh nggak bisa semakin lama semakin mirip Kristus yang dibilang sama Rasul Paulus itu. Memimpin kita kepada kesempurnaan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Nggak bisa kita. Kalau kita nggak mau mengenal dan hatinya, samalah kayak saya sama istri saya. Ya. Ini tahun kelima kami menikah. Dari awal kenal, saya ini punya banyak perbedaan sekali, Pak. Saya dari mulai latar belakang keluarga, pendidikan, karir, ya semua. Saya dari Batak. Ya, nama saya Guntur Simbolon, ketahuan kan? Saya Jawa kan? Nggak, Batak. Istri saya orang Chinese. Saya kuliah di UBT, dia kuliah S2 hukum di Amerika. Di New York. Saya seorang musisi yang dapat duit waktu ada kerjaan. Dia seorang wanita karir yang punya jelas di karirnya, jenjang karir. Saya kan freelance. Lebih banyak free-nya dari freelance-nya. Latar belakang keluarga kita pun sangat berbeda. Ya, suku kita berbeda, semua berbeda. Yang menyatukan kita hanya nilai Kristus saja. Nilai Kristus. Kalau enggak, gimana saya nyambung sama istri saya? Tapi waktu saya pendekatan, hampir 1 tahun saya dekati dia, karena dia banyak yang favoritin kan waktu itu. Gak cuma saya yang favoritin dia.
Untuk Bapak Ibu yang nggak paham istilah favorit di jemaat, kalau kita suka sama seseorang gitu, kita bilang ini favorit kita gitu. Sampai-sampai saya berkonflik sama brother. Belum jadi pacarnya, cuma jadi favorit. Lalu dia merasa memiliki gitu. Tapi brother itu ya, kita udah rekonsiliasi dan baik lagi. Kita bersahabat lagi. Lalu kita mulai pacaran dan mengenal. Lalu kita mulai tunangan. Nggak lama setelah itu kita menikah. Ini tahun kelima kita menikah. Bapak Ibu tahu, semakin lama semakin mirip. Saya yang tadinya nggak suka kopi, lebih suka teh. Waktu kita pacaran, waktu kita dating gitu. Kamu suka kopi apa teh? Aku suka teh. Oh, aku suka kopi. Ya, aku sama kopi biasa aja. Ya, aku suka banget sama kopi. Bapak Ibu tahu, sekarang saya suka banget sama kopi. Saya tadinya sangat alergi dengan bau minyak kayu putih. Saya nggak bisa bernafas. Ada nggak sih Bapak Ibu yang gitu? Kalau nyium minyak kayu putih kayak nggak bisa nafas gitu, terus pusing ya. Dia begitu suka dengan minyak kayu putih. Asal mau tidur balurin semua. Saya harus tidur di dia. Tapi sekarang saya jadi suka sama minyak kayu putih. Istri saya ya, kalau ngomong tuh begini kira-kira. Kamu lagi ngapain? Lalu saya jawabnya gini. Enggak lagi ngapa-ngapain, emang saya mau biasa begini aja. Sekarang dia kalau manggil orang di Bekasi. Woi! Dia sekarang lebih Batak dari saya. Orang sekarang lebih, Bapak Ibu pasti yang belum kenal saya mengira saya orang Chinese kan? Nggak percaya. Bapak Ibu percaya. Kalau saya nggak ngomong, nggak tara logatnya kan? Memang saya udah lama di Jakarta, saya udah hilang logat-logat Batak saya. Udah nggak ketara lagi kan? Tapi makin lama, ini baru tahun kelima loh, kami semakin mirip. Baik secara bentukan, saya dulu agak dekil Pak. Begitu saya menikah sama istri saya lah, saya agak bener gitu tampilannya. Jangan gitu dong. Kayaknya seneng banget terawat. Kesannya saya nggak terawat banget. Tapi benar sih. Benar. Pakaian juga kadang-kadang dimarahin. Kamu pakai apaan sih tuh? Ganti-ganti katanya gitu. Makin lama saya makin tahu apa isi hati istri saya. Dia pun sebaliknya. Sehingga kita di 5 tahun pernikahan kita ini, Oktober nanti kita 5 tahun, kita menikmati hubungan pernikahan kita. Dan saya enjoy banget. Begitulah hubungan kita sama Yesus, Pak. Kalau kita mau mirip, serupa dengan dia, kita perlu nikmati hubungan kita sama dia. Kita perlu tahu hati dia terdalam. Tuhan Yesus tahu nggak hati saudara? Tahu kan? Dalaman hati nggak dibilang, Yesus tahu. Kenapa Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia? Kenapa Yesus tahu Yudas Iskariot akan jual dia? Karena dia tahu hati kita. Sekarang pertanyaan gini, Bapak Ibu tahu nggak hatinya Yesus? Ini yang akan kita renungkan. Ini baru pembuka ya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya nggak mau lama-lama, kalau di Cirebon tuh enaknya makan habis sini. Itu yang saya nanti-nantikan, begitu masuk ruangan, aroma makanan itu ya. Terus ada kelihatan kerupuk, karena saya suka banget kerupuk. Aduh, boleh nggak makan dulu baru ibadah? Enggak. Jangan. Enggak. Karena kita, ya orang Kristen bertahun-tahun jadi seorang pengikut Kristus, hidupnya nggak banyak berubah. Karena dia nggak mengerti hati itu Tuhan. Akhirnya berakibat apa? Berakibat dia nggak mengerti apa yang perlu dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak mengerti. Makanya ketidakmengertian itu menghasilkan kesulitan.
Bapak Ibu yang sudah menikah, saya yakin puluhan tahun banyak. Karena kita nggak mengerti, kita kesulitan. Kesulitan. Oke, jadi itu ya. Kita dalam level pemikiran yang sama. Amin. Coba kita lihat. Ini salah satu statement yang saya bikin waktu saya merenungkan. Oke, sorry. Saya pegang ya. Kalau di Bekasi saya ada yang ini. Nah, untuk bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang, pertama-tama kita perlu yakin bahwa kita sudah selamat. Yakin dulu. Tadi malaikat Tuhan udah catat loh. Yang sudah yakin ini udah catat semua ya. Ini hatinya Yesus. Ini heart of mission itu. Kita akan melihat dalam hatinya Yesus. Kita perlu mengerti benar tentang apa yang Yesus inginkan. Kadang-kadang kita bilang kita melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah mengerti tentang hatinya Tuhan dan keinginannya Tuhan yang kita layani. Tapi kita bilang kita melayani Tuhan. Tanpa kita mengerti dalam apa yang Tuhan inginkan. Oh, kita lihat sekarang ya. Kita lihat hati Yesus di balik kisah Zakheus ini. Oke, mari kita buka buku Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-5 sampai 8. Itu ayat pembuka kita tadi, terus agak turun ke bawah. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya tadi bilang, Yesus tahu hati kita kan? Tahu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, katanya. Nah, ini orang-orang sok tahu, dia bilang gini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa, yang sebagai hakim bukan saksi nih. Dia langsung hakimi Yesus. Dia tahu nggak sih sebenarnya itu orang berdosa, dia bilang. Kok dia bisa menumpang sih sama orang berdosa? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya tuh dahsyatnya. Betapa powerfulnya Yesus. Kita kadang-kadang anak bimbingan gak bertobat, kita tegur dengan berbagai cara kan. Yesus gak tegur dia. Yesus hanya menerima Zakheus. Yesus hanya bilang, aku mau main ke rumahnya. Dia belum ada advice apa-apa, Bapak Ibu. Dia belum ada nasihat-nasihat yang maha panjang. Nggak ada dia panjang kali lebar kali tinggi ngasih advice. Dia hanya menerima. Yesus tahu bahwa isu Zakheus adalah penerimaan itu. Dia nggak diterima. Makanya dia jadi orang yang jahat kayak gitu. Dan orang banyak benci dia. Dia pikir dengan kekuasaan dan uang dia bisa berlaku seenaknya dia. Tapi hatinya Yesus untuk Zakheus itu yang ubahkan dia. Kita mundur sedikit, lihat cerita ini ya, begitu Zakheus berusaha untuk mengenal Yesus. Ya. Maju ke atas sedikit. Lukas 19 ayat 1 sampai 4. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya dan ia berusaha. Saudara lihat beberapa yang saya merahin ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada usaha dan inisiatif dari seorang Zakheus untuk mengenal Yesus. Sekarang pertanyaannya ke kita kan gini. Seberapa besar usaha yang kita lakukan untuk mengenal hatinya Yesus? Ini orang kaya loh dia.
Kemungkinan orang kaya nggak lakukan kayak gini, berusaha berlari. Biasanya dia cuek-cuek aja ada orang lewat gitu. Tapi dia punya inisiatif dan usaha yang lebih daripada orang yang lain. Outstanding dia. Usaha yang lebih. Yang mungkin nggak biasa dia lakukan. Berusaha, berlari katanya, memanjat pohon. Perlu usaha Bapak Ibu mengenal hatinya Yesus. Yang saya tahu, salah satu usahanya adalah bagaimana kita konsisten membaca firman Tuhan. Kita kan sekarang untuk mengenal Yesus nggak perlu lagi melakukan kayak gini kan. Kita manjat, kita lari, kita jalan dari satu kota ke kota lain untuk mendengar pengajaran. Jalan kaki, nggak ada transportasi pada saat itu. Paling keren naik onta atau kuda. Kita nggak perlu seperti itu Bapak. Ibu. Semua tercatat di firman Tuhan. Hanya kita perlu untuk konsisten aja lakukannya. Karena usaha itu akhirnya Zakheus mengerti keinginan Tuhan. Tanpa Tuhan berikan segala macam pengertian. Enggak. Dia ngerti apa Tuhan inginkan gua. Dia langsung tahu baru dia salah. Bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Gue perlu kembalikan apa yang udah diperas. Dia bilang gitu. Usaha kita menentukan bagaimana kita bisa mengerti hatinya Yesus. Ini hatinya Yesus. Kita perlu mengerti. Jadi kalau hari ini kita bilang kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah mengerti tentang apa yang Tuhan mau, lalu kita sebenarnya melayani siapa? Ya kan? Saya tulis, inilah definisi tentang melayani. Melayani itu kan melakukan apa yang menjadi keinginan seorang yang kita layani, kan gitu ya? Ya. Bapak Ibu kalau pergi ke satu restoran ada yang layani Bapak Ibu. Bapak Ibu pesen kopi, diantarnya air kobokan. Terus dia bilangnya dengan yakin, ini kopinya Pak. Padahal air kobokan. Gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira respon Bapak Ibu gimana? Makasih ya kopinya, terus minum. Air kobokan anget tahu kan? Yang pakai jeruk di tengahnya. Di Cirebon gitu gak sih? Gak ada air jeruknya ya? Iya, pecel lele. Kita pastikan, Mas gimana sih? Saya kan pesan kopi, bukan air kobokan. Loh, suka-suka saya dong. Ini kan saya. Ini kan hidup. Kalau mau Bapak yang kerja di sini, Bapak layani sendiri. Kira-kira orang itu jadi apa? Saya yakin sih di sini tetap mengasihi ya. Mas, mendingan kita Bible study yuk. Saya tahu responnya. Kita spend time yuk ngomong-ngomong tentang firman Tuhan. Tapi kita pernah mengerti hatinya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi keinginan seorang yang kita layani. Kalau kita ngerti apa hati Tuhan. Kita layani apa yang dia mau. Kan gitu. Yesus juga bukan orang yang diam-diam aja. Lalu dia bilang gini. Gak semuanya juga harus gue kasih tahu. Inisiatif, peka dong, peka. Yang ketawa udah nikah biasanya tuh. Cocok Mas? Iya enggak, dia tuliskan semua isi hatinya di mana? Di tembok. Bukan, di Alkitab. Di firman Tuhan. Kalau kita hari ini udah meninggalkan saat teduh kita, yang kita catat, bertobatlah. Bertobatlah. Bertobat itu kan bukan hanya sekedar buat dosa lalu berhenti ya. Bertobat itu merubah cara berpikir. Kalau perjanjian baru itu metanoia. Kalau di perjanjian lama bertobat itu artinya syub. Atau kembali kepada jalannya Tuhan. Kembali intim dengan Tuhan.
Kalau Bapak Ibu udah meninggalkan saat teduh harian yang dicatat itu, bertobatlah Pak. Kejar hatinya Tuhan kembali. Jangan anggap enteng membaca firman Tuhan. Jemaat saya di Bekasi, khususnya anak-anak single, kalau saya tanya gimana saat teduhnya, mereka nggak akan jawab, ya baca sih Bang, tapi aku nggak catat. Wah, saya biasanya nanti langsung diajak saat teduh bareng sama Bang Guntur. Katanya. Iya. Apalagi mereka jawab gini, saya sibuk Bang. Mereka takut. Karena saya bilang sibuk itu mitos. Mitos paling membahayakan. Sibuk hanyalah kondisi di mana kita tidak bisa mengatur jadwal kita sesuai dengan prioritas. Kan kasihan. Itu sibuk tuh. Menjak jadi murid Yesus, saya tinggalkan kata-kata sibuk. Saya bilang, sibuk gak bro? Saya bisa atur waktunya. Bro, boleh minta waktunya, sibuk gak? Saya bisa atur waktunya. Mitos sibuk itu, Pak. Dunia ini kan kalau nggak bisa membuat kita berdosa, dia buat kita sibuk. Dia buat kita seakan-akan nggak punya waktu lagi. Dan sangat berbeda antara sibuk dengan produktivitas. Itulah cara kerja dunia yang jahat ini. Kayak Rasul Paulus bilang, ya dunia ini kalau kita nggak mempergunakan hari-hari, ya sebab hari-hari ini jahat. Kita biarkan hidup kita mengalir begitu aja, Pak. Secara natural, jadi orang jahat kita. Percayalah. Makanya nggak ada pernah seminar kan, bagaimana menjadi orang jahat. Nggak ada kan? Bagaimana jadi seorang penipu yang ulung. Ada seminarnya? Nggak ada. Tapi untuk jadi karakter yang baik, ya kan? Untuk menjadi orang yang jujur, memiliki integritas, ada seminarnya. Karena secara natural, kalau kita biarkan hidup kita mengalir begitu saja, Pak, kita jadi orang jahat. Memang seperti itu cara kerja dunia. Kalau kita nggak mengerti, mengatur prioritas kita dalam hidup, kita jadi orang yang serakah, kita jadi orang yang sulit mengampuni, kita jadi orang yang sombong. Nggak ada. Mau gereja sesat pun, mau pengajaran sesat pun, nggak ada yang ngajarin bagaimana caranya jadi sombong, nggak ada. 4 langkah untuk menjadi sombong dan juga sulit mengampuni, nggak ada. Natural itu. Nah, kita perlu tahu keinginannya. Jadi pertanyaannya gini, tadi saya bilang kan penuh perenungan. Jadi siapa yang selama ini kita layani? Ego kita kah? Pride kita kah? Diri kita sendiri kah? Semua keinginan-keinginan kita kah? Atau Tuhan? Kita renungkan dulu. Dan jujur sama hati kita. Saya nggak minta ada yang, boleh share siapa yang melayani selama ini? Saya nggak minta. Dalam hati aja. Atau ada yang mau share? Enggak lah, saya bercanda lah Pak. Tegang sekali semuanya. Dalam hati aja, siapa sebenarnya yang selama ini kita layani? Benarkah Tuhan? Coba jujur sama diri sendiri. Nggak lama lagi khotbah saya selesai. Senang kan? Ya kalau jawabannya Tuhan, harusnya tema kita seek and save ini, ya, mencari dan menyelamatkan, ya kita perlu lakukan ini Pak. Sebab ini hatinya Tuhan. Sebab ini apa yang Tuhan inginkan. Kita balik. Kan bilang gini, anak manusia datang. Siapa nih anak manusia ini? Yesus. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu hatinya dia.
Kalau kita masih duduk-duduk santai dan biarkan aja lah ya, mencari dan menyelamatkan itu tugas pendeta, tugas yang udah pelayanan, tugas yang rohani. Kita nggak layak. Kita perlu balik lagi. Tapi makanya saya tadi minta kita punya pemikiran yang sama. Kita punya landasan berpikir yang sama dulu untuk bisa merenungkan tentang hal ini. Kalau kita jawabannya Tuhan Pak Pendeta gitu ya. Ya berarti seek and save. Mencari dan menyelamatkan perlu untuk kita lakukan. Karena ini hatinya dia. Karena ini keinginannya Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan pribadi yang kita layani, kita perlu lakukan apa yang diinginkan oleh yang kita layani. Senang kan kita kalau ada orang yang melakukan apa yang kita pengen. Kan senang, kita aja senang. Gimana Tuhan? Tapi kalau Bapak Ibu yang udah memiliki anak, kalau anak melakukan apa yang kita inginkan, ya kita senang. Nggak sedikit kita akan kasih dia reward. Kita belikan apa yang dia mau. Tapi kalau dia lakukan apa yang bukan kita inginkan, atau bahkan cenderung nggak kita ajarkan, pasti kita marah. Kayak gitu anak kecil. Anak kecil nggak pernah loh diajarin sama mamanya berbohong. Bapak Ibu yang punya anak pernah ngajarin. Nih, kalau misalnya ada teman yang kasih mainannya. Nih ya, kalau misalnya kita pergi ke mall, jangan sampai apa yang kamu pengen nggak dapat. Kalau nggak dapat, nanti kamu guling-gulingan aja nangis di lantai. Kan nggak pernah ada yang ajarin itu, Pak. Tapi kita lakukan itu kita waktu kecil atau anak kita yang masih kecil kita lakukan itu. Jadi kita semakin mirip Kristus itu artinya gini, karakter Kristus ada sama kita. Itu mirip sama Kristus. Ya, likeness bukan equalness. Keserupaan bukan on the same level. Kita nggak pernah bisa jadi Yesus. Mirip Kristus itu kita semakin mengerti apa yang Kristus inginkan dan pikirkan. Itu mirip Kristus. Apa yang kita ingin lakukan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan apa yang kita tidak melakukan, apa yang Tuhan inginkan, ya berarti kita beragama saja. Tapi kita nggak bertuhan. Ya kan pertanyaannya gitu. Kita bertuhan apa berhantu kan gitu. Sekarang ini Tuhan hanya hanya mau pakai orang yang benar-benar mau dipakai dia untuk punya hatinya Yesus. Kalau kita baca perjanjian lama ya, kadang-kadang Tuhan itu memilih satu orang. Kalau Tuhan udah pilih satu orang, dialah yang akan dipakai menjadi perantaranya Yesus. Ya seperti saudara tahu Musa waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Daud waktu memimpin bangsa Israel dalam peperangan, Yunus untuk menyelamatkan bangsa Niniwe. Tuhan spesifik tunjuk satu orang. Tapi sekarang Tuhan gunakan satu tubuh. Bapak Ibu mau memiliki hatinya Tuhan? Halo? Apa yang Tuhan ingin kenali dia? Mungkin kalau yang belum dengar, ada di YouTube gak sih? Atau mungkin bisa dibagikan. Paradoks pemikiran Kristus. Bagaimana kita berpikir, dunia berpikir, tentang bagaimana Kristus berpikir itu sangat berbeda. Makanya yang jadi musuhnya Yesus, itu selalu orang-orang Farisi. Orang-orang Saduki. Ahli-ahli Taurat. Yang gak pernah mengerti hatinya Yesus. Hanya tahu aturan-aturan keagamaan. Itu jadi musuhnya Yesus. Paradoks. Hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Yesus nyembuhin orang. Terus orang-orang Farisi ini bilang, tahukah kau ini hari Sabat? Lebih penting mana hari keagamaanmu dengan kita bisa menyelamatkan, menyembuhkan orang?
Zaman itu orang Yahudi tidak diperbolehkan bicara dengan orang Samaria. Yesus bicara sama perempuan Samaria di sumur itu. Peraturan zaman itu, seorang yang ketahuan berzina akan dirajam batu. Tapi Yesus enggak. Dia bilang kalau di antara kalian enggak berdosa, silakan lempar. Yesus selalu melakukan yang berbeda. Makanya keinginan kita atau yang berlaku di dunia akan sangat berbeda. Apa yang Tuhan inginkan. Perbedaan itu besar, Pak. Besar sekali. Saya tutup dengan ayat ini. Rasul Paulus bilang untuk jemaat di Galatia, bilang gini. Sebab keinginan daging, artinya keinginan kita ya, berlawanan dengan keinginan roh. Bapak Ibu tahu bahwa dalam kita ini ada 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang kelihatan ini. Jiwa bicara tentang apa yang kita mau. Apa yang kita senang. Makanya kalau sesuatu nggak berjalan sesuai apa yang kita mau dan kita tidak senang, makanya dibilang sakit jiwa. Nah, roh adalah satu-satunya bagian yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya orang-orang bilang, kalau misalnya saya udah punya kekuasaan, saya udah punya uang, saya udah punya sekian, tapi ada kekosongan karena nggak ada Yesus di situ. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dibalik sama Rasul Paulus. Diulang. Karena keduanya bertentangan. Ini yang saya bilang paradoks itu. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi Rasul Paulus kira-kira mau bilang begini. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita melakukan kerajaan lain yang kehendaki. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tuh nggak punya kehendak. Makanya dibilang melakukan apa yang kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita nggak mendengar apa yang kerajaan Tuhan atau kebenaran kehendaki, maka kita akan melakukan apa yang kerajaan kegelapan kehendaki. Dengan kata lain gini, kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kemungkinan besar kita melakukan apa yang dunia kehendaki. Jadi bukan kehendak kita. Kalau saudara baca ya, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose, semua surat yang ditulis sama Paulus. Paulus akan menjelaskan secara detail kenapa kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita tahu itu salah, tapi kita tetap lakukan. Kita tahu ini salah nih, nggak sesuai nih sama firman Tuhan, tapi kita tetap lakukan. Kenapa? Nah, kenapanya itu Paulus jelaskan dengan sangat detail. Bapak Ibu boleh bawa ini sebagai saat teduh. Ya, saya berharap ini bantu kita untuk bisa semakin mengenal hatinya Tuhan. Kita punya perenungan. Ada lebih baik kita bisa bawa dalam grup kecil kita dan coba kita diskusikan satu dengan yang lain. Bawa dalam PDG kita atau komsel kita ya. Kita renungkan tentang hal ini. Supaya kita semakin lama hidupnya diubahkan. Tadi saya bilang, khotbah itu nggak akan pernah mengubahkan hidup orang. Mungkin mengubahkan cara berpikir sedikit. Sedikit demi sedikit. Tapi hidup itu diubahkan oleh apa yang kita lakukan dalam keseharian. Semoga ini membantu Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap ini semakin membuat kita mau mengenal hatinya Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan kami pengertian lagi Tuhan. Biarlah ya Bapak ini semua tentang hati-Mu. Biarlah ini semua tentang apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bukan lagi tentang apa yang kami mau Tuhan. Tapi yang Engkau mau saja ya Bapak. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kami. Supaya kami juga semakin mengerti Tuhan. Bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib. Memberikan kami pengharapan untuk kami bisa berubah menjadi seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan siapkan
roti dan anggur. Saya akan mengundang salah satu anak bimbingan saya yang saya bawa dari Bekasi untuk share. Silakan maju. Ini yang waktu itu datang ke sini juga dan jatuh. Biarlah dia bisa share tentang arti salib dalam hidupnya. Thank you. Selamat pagi, brother sister. Perkenalkan, nama saya Roro Purba. Saya berministri di Singles Ministry Bekasi. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Kami terpisah dari keluarga karena mengambil jalan merantau untuk mencapai cita-cita masing-masing demi kehidupan yang lebih baik. Saya memutuskan menjadi Kristen yang sungguh-sungguh pada 23 Februari tahun 2000 lalu. Ya, tahun ini genap 3 tahun sudah menjadi orang murid dalam kerajaan Allah. Dalam proses study Bible, saya cukup memakan waktu yang lama. Karena area kehidupan saya yang memang baik-baik saja. Tidak ada masalah, baik dari keluarga, pekerjaan, pertemanan, dan lain-lain. Dulu saya dari kecil aktif dalam kegiatan pelayanan. Baik di gereja, organisasi, atau dimanapun saya merantau. Saya tidak perokok, penjudi, peminum, dan lain seperti area dosa pada umumnya. Saya senang diskusi dan membicarakan hal-hal di mana itu seputar Alkitab, politik, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini membuat saya ketika saya di Richard atau pada saat tadi sangat lama connect-nya. Karena lebih banyak berdebat, sharing knowledge yang saya lakukan. Namun, saya sangat merasakan kasih dari brother sister. Saya sangat kagum akan hatinya mereka, berupaya untuk menyukai apa yang saya biasa lakukan. Seperti berenang, badminton. Mereka lakukan itu untuk bisa connect dengan saya. Ada satu momen di mana salah satu brother datang dari Cikarang menjemput saya ke Grand Galaxy namanya. Kemudian kami pergi ke gereja. Itu hanya untuk berfellowship. Itu jarak yang bukan jarak yang dekat. Itu sangat jauh. Saya sangat terkagum akan ketulusan hati mereka. Yang membuat saya menjadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat mereka mau melakukan itu? Saat setelah saya menjadi murid, berbagai perubahan pun banyak saya alami. Beradaptasi dengan aktivitas-aktivitas murid dan pekerjaan saya yang berapa kali ganti hingga sampai sekarang ini. Keyakinan saya semakin mendalam ketika hari semakin hari saya membiarkan diri saya dibentuk oleh Tuhan melalui saat teduh, interaksi dengan pembimbing, brother sister, dan orang-orang yang sedang kami bantu juga untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dari hal itu, saya melihat dan mengetahui apa yang mereka lakukan selama ini adalah dampak dari hubungan mereka dengan Tuhan yang begitu intim. Sehingga mereka pun melakukan itu dengan tulus dan sukacita. Saya seorang marketing, cukup sibuk untuk handle pekerjaan, customer ke sana kemari, jarak antara rumah dengan gereja sangatlah jauh. Bisa makan waktu 1 sampai 2 jam. Namun, saya sangat enjoy dalam menjalani hidup murid saya. Semangat dan kerinduan saya untuk membantu orang lain, baik reach out, sit in study, memberi dan membagi waktu untuk membimbing anak bimbingan saya melakukannya dengan penuh sukacita. Sebenarnya ada banyak alasan yang layak diterima, dan seharusnya saya bisa pergunakan itu untuk tidak melayani Tuhan. Namun, hubungan yang saya bangun setiap harinya dengan Tuhan mengubahkan hati saya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya tanpa beban, tidak perhitungan, tidak lagi dalam level menyangkal diri, tetapi mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya dan berkata, inilah Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku sebagai alatmu untuk menyatakan kasih-Mu. Kasih Tuhan begitu besar. Ia menjadikan dirinya menjadi contoh nyata dalam hidup saya. Salibnya mengajarkan saya bagaimana berjuang untuk menyatakan cinta kasih dengan segenap ketulusan hati. Satu ayat yang membantu saya di 2 Timotius 3, katanya begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dengan demikian,
Tiap-tiap manusia punya kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mau encourage brother sister semua agar membangun hubungan dan menjaga konektivitas dengan Tuhan. Sehingga kita pun memiliki dasar hati dan tujuan yang benar untuk melayaninya. Terima kasih. Amin. Saya mau kita merenungkan beberapa menit ke depan bahwa salib itu sebenarnya memberikan kita pengharapan loh, Pak. Waktu Yesus mati, memutuskan untuk mati di kayu salib, dia memberikan kita pengharapan untuk kita bisa berubah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apakah yang jadi perenungan kita pada hari ini? Mari kita ambil waktu. Ada yang belum dapat komuni, Bu? Belum dapat? Oh, silakan petugas boleh antar. Hah? Oke. Oh, silakan. Ada nyanyian, ada pujian, silakan. Sambil anggur komuni dibagikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu sudah dapat semua roti dan anggur perjamuan? Saya akan memimpin kita dalam perjamuan kita pada hari ini. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum anggur kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk roti dan juga anggur yang bisa kami ambil Tuhan sebagai peringatan bahwa kami perlu Tuhan untuk hidupi apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, biar kiranya hidup kami terus dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sebagai ucapan terima kasih kita, penghargaan kita atas firman Tuhan yang barusan kita dengar dari Pak Guntur dan juga sharing firman Tuhan dari brother kita. Thank you buat sharingnya yang menginspirasi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sama-sama. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Amin. Dia sungguh baik bagi kita. Sama-sama nyanyikan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah betapa kuasa mau dibanggakan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik, dia sungguh baik,
bagi setiap kita. Amin. Dia penuhi hati. Dengan kuasa kasih-Nya. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. So good to you. He's so good. He's so good to me. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekali katakan, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Amin. Aduh, jangan ketawa lihat saya ya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang pagi siang hari ini yang sudah melayani dari Song Ministry, dari multimedia, Aser dan semuanya ya. Terlebih untuk Bapak Pendeta Guntur, saya ucapkan banyak terima kasih. Tadi lessonnya buat saya banyak berenung. Saya mikir selama ini saya layani siapa ya? Karena kalau saya melayani Tuhan, berarti saya harus tahu isi hati Tuhan, Tuhan maunya seperti apa. Tadi udah dikasih tahu juga kalau Tuhan maunya saya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Harusnya itu yang jadi paling utama untuk saya lakuin. Dan saya juga merenung, mengevaluasi diri ya. Saya sudah yakin belum kalau saya sudah diselamatkan? Kalau saya benar-benar yakin, harusnya nggak jadi beban untuk saya bisa membantu orang, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Itu nggak jadi beban. Kalau saya masih beban, saya masih berpikir capek. Saya masih berpikir nggak ada waktu yang tadi saya bilang. Itu jadi tanda tanya ya untuk saya pribadi, seberapa yakin kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya. Thank you ya Bang. Untuk media bisa dibantu pengumumannya. Oke, untuk ibadah Minggu tanggal 23 April 2023. Kira sekiranya jam 9 pagi, saya berharap para jemaat untuk datang bisa lebih awal ya, untuk kita bisa berterus lebih dahulu ya. Terlebih yang untuk yang lain juga untuk bisa datang lebih awal. Karena kita mau mempersiapkan untuk ibadah ya, jadi segala sesuatunya harus kita siapkan. Sudah keseluruhan seperti biasa ya di saya ya sementara belum saya lagi urus nanti kalau sudah siap nanti lagi berikutnya. Oke, saat ini saya mau kita semua untuk berbagi. Selamat siang Tuhan, terima kasih kami bersyukur pagi siang hari ini kami bisa ibadah, kami bisa menyembah Engkau, terlebih kami bisa mendapatkan lisan dari Pendeta Guntur. Untuk kami juga dapat pengertian tentang keinginan hati Engkau ya Bapak yang mau kami sangat berjuang untuk bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang itu Bapak. Bagian Bapak sangat berlayan untuk kami semua ya Bapak. Dan terlebih juga Bapak, kami juga Bapak mau kami bisa melakukan firman Bapak. Itu
kira-kira hari ini Bapak bisa kita untuk ini Bapak kami serahkan dalam tangan kasih. Di nama Tuhan Yesus bersama kami yang hidup kalian. Bapak Ibu, siapa yang merasakan kasih Tuhan yang ada dalam kita sepanjang ibadah kita ini? Mari dengarkan kita sama-sama. Amin. Semoga kasih Tuhan yang ada dalam kita semua, mari kita nyerahkan itu kepada orang-orang sekalian kita. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan kita mengucapkan sekali lagi. Sebelum kita keluar dari tempat ini, satu pujian yang sama Tuhan, kasih Tuhan.
mari kita berproses dengan Bapak Ibu yang ada yang lain selamat hari Minggu, selamat berproses secara online. Selamat hari Minggu. Waduh, pas akhir-akhir suaranya sudah hancur. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Pak Markus, pagi menjelang siang. Lagi kita bisa lanjut Puji ke Tuhan kuotanya masih aman nih ya. Bentar, saya nyalain lampu. Kenapa ya bro? Itu kayaknya internet kita di ruko ya, jaringannya ya. Sepertinya. Pakai Sepertinya. smartphone. Oke, ya. Mesti 1, kasih tahu, 2, mereka nggak tahu nih bro. Oke. Ya. Soalnya awal-awal bagus kok sampai khotbah semua pas tadi aja terakhir. Mhm. Halo Tante Wati. Sehat-sehat Tante. Tante kayaknya di set nggak bisa ini deh. Nggak bisa ini suaranya nggak keluar. Lagu apa? Iya, suaranya nggak keluar. Tante. Hai Tante. Ini kenapa kaki dikasih nih semuanya? Mana kepalanya nih? Bang Fred, suaranya hancur Bang. Lihat aja di Songmin terakhir. Iya, nanti saya videoin kok. Nanti coba dilihat aja. Iya, oke.